Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz 1 surah Al-Baqarah, dan sekarang kita melanjutkan pembahasan kita kemarin sampai ayat yang ke-15 ya. Oh, 16 ya, berarti sekarang ayat yang ke-17. Baik, silakan baca. Faisal, baca Faisal. Nggak bisa ya. Bu Ida ya. Bu Ida, Ya Ustadz. silakan dibaca Bu Ida. Ya, sebentar Ustadz. Ayat 17 ya Ustadz ya. Iya betul. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro falamma adaa'at ma haulahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Maka ketika api itu menerangi apa yang di sekelilingnya, Allah melenyapkan terhadap cahaya itu. Dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan, dan api itu meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ini Allah yang meninggalkan mereka. Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat mereka melihatnya. Mereka tidak bisa melihat gitu. Dan mereka tidak dapat melihat. I'rabnya ya Ustadz ya. Masalu mubtada, kemudian hum itu mudhofun ilai. Kamasali jar majrur. Kemudian sebagai khobar, kemudian allazi mubtada. Afwan ya Ustadz, auladin naat ya Ustadz ya. Iya. Naat, kemudian sebentar. Kalau naat allazi kan ma'rifat tuh ya? Iya, betul Ustadz. Ini masalil bukan ya Ustadz ya? Ya, kalau naat kan bikal masalil kan harusnya sama-sama ma'rifat. Mubtada kan Ustadz. Mudhof ilai ya. Oh, mudhof ilai. Kemudian astauqada itu istauqada bukan istauqada ya apa Ustadz? Istauqada fi'il madi. Kemudian fa'ilnya kembali kepada allazi. Kemudian naron itu maf'ulun bih. Falamma harfu athof. Lama ini jar majrur apa sajarin? Lama itu sajarin. Dia zorof dia. Oh, zorof. Kemudian ado'at fi'il madi, at-ta'u tak tahnits. Terus fa'ilnya mana? Sebagai fa'il ya Ustadz ya? Enggak, ini nanya fa'il dari ado'at ini mana? Ado'at ini kembali kepada api. Kepada naron ya Ustadz ya? Ya, kepada api ya. Api kan memang mu'annas. Ya. Kemudian ma ini manafi ma zaidah ya Ustadz ya? Ini coba apa yang ketika api itu menerangi apa yang di sekitarnya, berarti kan maknanya apa? Maf'ul bih ya.
Oh, maf'ul bi. Oh iya, afwan Ustaz. Ya, Hmm. apa ya, betul, maf'ul bi. Haula berarti maf'ul bi tsani ya Ustaz ya. Kemudian Ntar dulu, haula emang artinya apa sih? haula artinya sekeliling. Oh, dorof Ustaz ya. Ya, zarab ya. Ya. Dorof makan, al-ha'u mudhofun ilaihi. Kemudian zahaba fi'il madi, awahu fa'il, binuri jar majrur, him mudhofun ilaih. Wataroka fi'il madi, kemudian fi'il madi fa'ilnya kembali kepada Allah ya Ustaz ya. Nah, Kemudian hum adalah mudhofun ilaih. Afwan, maf'ulun bih ya Ustaz ya, maf'ulun bih. hmm. Fi dulumati jar majrur, la nafiyah, yubsiruna fi'il mudorik, fa'ilnya al-waw. Nah, mumtaz. Ayo dibaca tafsirnya. Halu al-munafiqina allazina amanu dohiron la batinan birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa kafaru fasoru yatahobbatuna bidulumati dolalihim wahum la yas'uruna wala amala lahum fil huruji minha tusbihu hala jama'atin fi lailatin mudlimatin wa auqada ahaduhum naron azimatan lil dif'i wal idoati falamma sato'atin naro wal anarot ma haulahu intofa in intofa'tu Hah? intofa'at intofa'at Intofaat. intofa'at wa a'tamat fasoro ashabaha fidulu mati Fasara la ashabuha. Nih, ashabu jadi fasoro ini. ashabuha fidulu mati la Fi yarawni say tanwin, Bu. Fi dhulumatin. fidulu matin ya Fansat fidulu matin la roini sayan wala tahtaduna ila torokin wala Ila muhrojin tariqin. ola Wala ya afwan makhrajin. ila torikin wala muhrojin Makhraj. Wala makhrajin. ila mahrojin. Keadaan dari orang-orang munafik yang mereka beriman tapi di dalam tampak luarnya mereka beriman, yang terlihat di tampak luarnya dan tidak di dalam batinnya dari risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menjadi kafir. Maka mereka datang dan memasuki dan masuk ke dalam kegelapan dari kesesatan mereka dan mereka tidak menyadarinya dan tidak ada harapan bagi mereka untuk keluar darinya. Serupa dengan keadaan sekelompok orang di dalam malam yang gelap gulita, Ustaz. Gelap. Di dalam gelap, di malam yang gelap. Dan seorang dari mereka menyalakan api yang sangat besar untuk menghangatkan dan untuk penerangan. Maka ketika api telah menyala dan menerangi apa yang ada di sekelilingnya, apinya padam ya. Tiba-tiba apinya padam, menjadi gelap dan menjadi gelap bagi
kaumnya ya Ustadz, bagi Ya, ashab. maka orang-orang tersebut berada dalam kegelapan gitu. Maka orang-orang tersebut berada dalam kegelapan. Tidaklah mereka melihat sesuatu apapun dan tidaklah mereka mendapat petunjuk menuju jalan dan tidaklah pula jalan keluar. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu Ustaz wa iyyaka. Baik, ayat yang ke-17 ini masih bicara tentang orang yang munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka itu orang-orang munafik seperti perumpamaan orang yang menyalakan api di tengah kegelapan. Maka ketika apinya menerangi apa yang ada di sekitarnya, tiba-tiba Allah menghilangkan cahaya dari api tersebut dan membiarkan mereka di dalam kegelapan yang mana mereka tidak bisa melihat. Perumpamaan munafik seperti ini karena cahaya yang mereka nyalakan itu seperti Islam, seperti keimanan yang telah mereka tampakkan dalam zahir mereka. Ada secercah cahaya yang harusnya bisa membimbing mereka menuju keislaman yang sempurna. Artinya sebetulnya orang munafik itu sudah bagus, punya bekal keimanan yang mereka tampakkan dalam zahir mereka. Akan tetapi sayangnya orang munafik ini disebabkan karena niat awalnya masuk Islam bukan dengan niat yang tulus, ya, tapi dengan niat yang menghancurkan Islam dari dalam, atau hanya karena ikut-ikutan, ya, maka hati mereka tetap menyangkal, hati mereka tetap menyatakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat ini Allah permisalkan mereka itu bagaikan orang yang berada di kegelapan lalu kemudian mereka menyalakan api supaya mereka bisa melihat sekeliling mereka, supaya mereka bisa melihat jalan mereka sehingga mereka bisa keluar dari hutan tersebut, keluar dari tempat tersebut. Lalu Allah yang mematikan api tersebut sehingga mereka tetap dalam kesesatan. Ya, jadi Allah lah yang menghilangkan, mencabut, menarik hidayah dari orang tersebut supaya mereka tetap dalam kesesatannya. Dan memang ini yang harus kita waspadai ya. Sebagai seorang Muslim, kalau kita jatuh dalam kesalahan, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir kalau kita malah merasa nyaman dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, Allah akan membiarkan kita dalam kesesatan, bahkan bertambah kesesatannya sehingga kita makin sulit untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-18. Silakan Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, buta, fahum, maka mereka la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Sumum khobar dari mubtada yang dihilangkan, yaitu hum, dibaca rofa, bukmun khobar juga dibaca rofa, umyun khobar dibaca rofa, fa huruf atof, hum mereka mubtada, la huruf nafi, yarjiun fi'il mudhari, fa'ilnya wawu, yarjiun dibaca sebagai dari khobar dari mubtada hum. Ya, mumtaz. Baca tafsirnya. Tafsirnya hum sumun an sama ilhaqi sama tadbir
Tadbiri. Sama'a tadabburin gitu, Pak. Oh, sama'a. Tadab. Hmm. Hum sumun an sama'il haki sama antak tak tadbiri. Sama'a tadabburin gitu. Sama'a tadabburin. Sama'a tadabburin. Bukmun an natki bihi. Bukmun anin nutqi. Oh. Bukmun anil nutki bihi. Umyun anil Nggak ada ibsor. alnya, Pak. An ibsari. Umyun an ibsori nuri hadiyati. Nuril hidayati. Nuril hidayati. Nuril hidayati. Lidzalika la yastati'una roji'una Arruju'a ilal iman. arruju'a ila imanil ladzi tarkuhu wa Alladzi tarokuhu. tarokuhu wa isti'adhu anhi bizolali. Ya. Mereka sumun mereka tuli an samai atas pendengaran tentang al-haq. Bukan, jadi mereka tuli dari mendengarkan hak. Mereka tuli dari mendengarkan hak, yaitu kebenaran, sama tadabburi, pendengaran tentang tadabbur. Nah, Hukmun bisu an nukuti bihi atas perkataan, dari perkataan mengucapkan kebenaran itu. dengan mengucapkan kebenaran. Umyun buta an ibsori, dari penglihatan, dari melihat nuril hidayat Cahaya hidayah. dari cahaya Hidayah. petunjuk. Nah, Walidzalika, dan atas seperti itu, la yastati'una, mereka tidak bisa ruju'u ya. Ruju'ah. Oleh karena itu mereka tidak bisa. Oleh karena itu mereka tidak bisa kembali kepada keimanan. Alladzi yang tarokuhu, mereka dia tinggalkan. Wa isti'adhu, dan mereka malah menggantinya dengan kesesatan. Dan mereka malah menggantinya dengan kesesatan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Summum bukmun umyu fahum la yarji'un. Ya. Ini merupakan gelaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang munafik. Mereka summun, mereka tuli. Maksudnya tuli dari mendengarkan kebenaran. Mereka tidak bisa mendengarkan ayat Al-Quran dengan cara mentadabburinya. Ketika ada ayat Al-Quran, mereka baca hanya sampai kerongkongan mereka, tidak masuk sampai hati mereka. Bukmun, mereka bisu. Mereka bisu dari mengucapkan kebenaran. Umyun, mereka buta. Mereka buta dari melihat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak akan kembali kepada kebenaran. Mereka tidak akan kembali kepada keimanan. Bahkan mereka mengganti keimanan mereka dengan kesesatan. Inilah keadaan orang munafik. Semoga Allah menghindarkan kita dari kelompok orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang zahirnya menampakkan keimanan, akan tetapi hatinya menyembunyikan
kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-19. Ibu Dahyalis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Aw kasayyibin atau ka seperti soyibin, hujan lebat, minasamai dari langit, fihi di dalamnya zulumat ada kegelapan beserta petir dan kilat. Yaj'aluna mereka menjadikan jari-jari mereka fi azanim pada telinga mereka minas sawaiki dari petir karena takut akan kematian. Dan Allah meliputi, mengetahui terhadap orang-orang kafir. Nah. Autus bihu halu. Di Arab dulu Bu. Belum ya. Harfu atfin ka harfu atfin kasoyibin jar majrur minasamai jar majrur sama itu mubtada ya Ustaz. Minasamai jar majrur. Nah, ya. Fihi jar majrur sebagai khobar muqaddam gitu. Oh, fihinya khobarnya. Mubtadanya bukan sama ya Ustaz? Masa mubtada majrur, Bu? Fihi jar majrur sebagai khabar muqaddam, nanti zulumatun sebagai mubtada muakhar. Oh, zulumat. Fihi sebagai khabar muqaddam, zulumatun sebagai mubtada muakhar. Wa ra'dun wa atfu atfin, ra'dun maktub ke zulumatun, wa atfu atfin barkun maktub ke wa ra'dun. Yaj'aluna zulumatun, Bu. Kalau matub tuh ke yang pertama. Maksudnya ke zulumatun. Yaj'aluna fi'il mudhari, fa'ilnya waw, asabi'a maf'ulun bihi, hum maf'ul bi mudhaf ilaihi ya Ustaz. Hum maf'ul bi. Hum maf'ul bi. Apa nih? Humnya mudhaf ilaihi benar terus? Mudhaf ilaihi ya. Fi azani jar majrur, him mudhafun ilaihi, minas sawaiki jar majrur, hazaro fi'lun madi. Hazara itu dia namanya maf'ul min ajli. Oh, majhul min ajli. Al-mauti mudhafun ilaihi Ustaz. Apa? Al-mauti mudhafun ilaihi. Wallahu waw atfu atfin, Allahu mubtada, muhitum khobar, bil kafirin jar majrur. Ayo dibaca tafsirnya. 19. Autus bihu halu farikum farikin. Halu farikin akhara. Halu farikin akhara minal munafiqina yazharu lahumul haqqu tarotan wa yashukuna fihi tarotan ukhra. Hala jama'atin yamshuna fil aroi
fayunsobu alaihim matarun syadidun. Fayan Tusol sabu ya. Fayan sabu alaihim matarun syadidun. fayunsobu alaihim matarun syadidun. Tusohibuhu zulumatin Tusahibuhu zulumatun. zulumatun. Tusahibuhu zulumatun ba'duha fawqa ba'din. Ma'a khosfir ra'di wa wala ma'anil barki Wasawa'ikil wasawa'ikin al-muharraqah muharriqati. allati taj'aluhum min syiddatil hauli yadi'una yada'una asabi'ahum fi azanihim khawfam minal halaki. Wallahu ta'ala muhitum bil kafirina la yafutunahu wa la ya'juzunahu. Atau keadaan sebagian yang lain dari orang munafik yazharu menampakkan bagi mereka kebenaran. Tarotan apa Ustaz? Nah, tarotan sesekali. Oh. Jadi atau keadaan mereka menyerupai kelompok yang lain dari orang munafik yang tampak bagi mereka kebenaran sesekali, lalu ragu-ragu gitu sesekali. Ada kesempatan yang lain gitu. Dan ragu-ragu pada kesempatan yang lain. Keadaan sekelompok orang yang syuna fil aroi berjalan di tanah lapang, fayunsobu yang ditimpa atas mereka hujan yang lebat. Nah. Tusohibuhu yang menjadikan mereka gelap ba'duha fawqa ba'din. Menterjemahkan mana Ustaz? Ba'duha fawqa ba'din. Jadi mereka ditanami kegelapan, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Maksudnya sangat gelap ya. Oh, jadi atas itu. Sebagian mereka, sebagian yang lain. Ma'a khosfir ra'di bersama dengan suara gelegar dari petir, wala ma'anil barki dan bersama kilat, wasawa'ikil muharrokoti dan suara muharrokoti. Bukan suara, soal itu petir ya. Petir yang membakar. Oh, sawa'ik ini petir Ustaz. Dan petir yang membakar, harrok yang membakar. Allati taj'aluhu min syiddadi yang menjadikan mereka dari siddatil hauli, Pak Ustaz. Ya, yang menjadikan mereka sangat ngeri. Al-haul itu ngeri. Oh, sangat ngeri. Dan mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Haufan minal halaki, ketakutan dari karena takut binasa. Oh, karena takut binasa. Wallahu ta'ala dan Allah ta'ala dan Allah yang maha tinggi meliputi terhadap orang kafir la yafutunahu dan mereka tidak bisa lepas darinya dan tidak lemah darinya. Ya Allah ini dan Allah tidak berlepas diri darinya dan tidak pula Allah lemah itu Ustaz ya. Jadi maksudnya Allah meliputi orang kafir itu ya tidak ada yang bisa lolos dari penguasaan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan tidak bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Baik.
Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau perumpamaan orang munafik itu seperti hujan yang lebat dari langit, yang mana di dalamnya ada kegelapan. Juga ada guntur dan juga kilat, yang menjadikan mereka meletakkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Minas sawa'iqi, karena adanya petir. Hadarul maut, ya, karena mereka takut mati. Karena mereka takut mati, mereka meletakkan jari-jari mereka ke telinga mereka. Mereka tutup. Karena ya hujan penuh dengan kilatan, ya, kemudian penuh dengan guntur, penuh dengan petir, sehingga mereka menutup telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah ya maha meliputi orang-orang kafir. Maksudnya kekuasaan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sebagian munafik ada juga orang yang kadang beriman lalu kadang kafir. Pada satu waktu dia menampakkan keimanannya, pada satu waktu dia menampakkan kekufurannya. Ini perumpamaan bagi orang yang munafik, yang mana mereka terkadang ya tampak baginya kebenaran, lalu mereka mengimaninya, namun terkadang mereka ragu dengan kebenaran tersebut, lalu mereka kufur kepadanya. Ya Allah mengumpamakan mereka itu seperti sekelompok orang yang berjalan ya di tengah kegelapan, lalu kemudian ditimpakan kepada mereka hujan yang lebat. Ya, sudah hujan ditambah dengan kegelapan. Ya. Kemudian ditambah lagi hujannya tersebut penuh dengan ya halilintar, ya, kemudian penuh dengan kilatan, ya, juga penuh dengan petir yang membakar. Ya, saking mengerikannya keadaan tersebut, mereka sampai meletakkan telinga mereka karena mereka takut dari binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi orang kafir. Tak ada seorang pun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada seorang pun yang bisa lari dari ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti orang-orang kafir ini, orang-orang munafik yang mereka itu menampakkan ya keimanan lalu menyembunyikan kekufuran, mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-20 ya. Baik, kita minta Ibu Hitrisia ya. Nggak bisa nih. Ibu Reni ya. Bisa Ustadz, bisa. Sorry, Oh, maaf. bisa ya? Ini Ya, Ibu Hitrisia ya? panggil Hitri aja Ustadz, nggak biasa dipanggil Ibu. Tunggu sebentar. Tapi saya baca Qurannya aja ya Ustadz. Saya nggak bisa baca huruf gundul Ustadz. Ya, tapi kalau nyerap bisa, Bu? Insya Allah dicoba ya Ustadz ya. Ayo. Yakadul barku yahtaful absarohum kullama adha'alahum masyawfi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya dulu ya. Ya. Oke. Yakadu hampir saja, yakadul barku, barku kilat itu, tofu menyambar, absorohum penglihatan mereka. Kullama setiap kali, adoa menyinari,
Lahum bagi mereka, masau mereka berjalan, fihi di dalamnya, wa iza dan apabila azlama menjadi gelap, alaihim atas mereka, qamu mereka berhenti, walau sekiranya sa'allahu sa'a menghendaki Allah lazahabah niscaya dia menghilangkan bisa ma'ihim pendengaran mereka wa abasarihim dan penglihatan mereka. Inna sungguh Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadir berkuasa. Nah, Oke, Ira bisa coba ya Ustaz. ya, coba. Yakadu itu apa ya? Hampir saja itu saya nggak tahu Ustaz. Ya kan itu film mudhari, Bu. Kenapa? Film mudhari. Oh itu fi'il mudhari. Oke. Iya. Yakadu. Oke, fi'il mudhari. Al-barqu kilat itu isim. Fa'il. Oke, fa'il. Yahtohu menyambar itu fi'il mudhari. Abasorohum. Abasor itu Dan sebentar, jadi yakadu ini dia fi'il mudhari termasuk temannya kana dia. Temannya kana. Jadi dia fi'il mudhari nakis. Al-barqu itu nanti isimnya, bukan fa'ilnya. Nah, berarti isim kana gitu. Iya, al-barqu itu isimnya ya temannya kana dia. Makanya ada isimnya dan khabarnya. Berarti dia tuh temennya kana, berarti Al-barqu isimnya. Itu isim. Nanti absorohum jumlahnya sebagai khobar. Tunggu sebentar, saya nggak dengar, tunggu sebentar, ulang lagi. Jadi absoro itu isimnya dari yashab. Enggak, kalau absoro maf'ul bi. Absoro itu maf'ul bi dari yakhtafu. Terus berarti Ya, isimnya yang mana? Isimnya apa? Isimnya dari tofu. Bukan, yang temannya kana itu yakadu, bukan yakhtafu. Jadi yakadu itu fi'il mudhari nakis. Al-barqu isimnya. Yakhtafu kan fi'il mudhari, fa'ilnya al-barqu. Absoro maf'ul bi. Humnya mudhaf ilaih. Nah, jumlah dari yakhtafu absorohum ini sebagai khobarnya yakadu. Makanya kita lihat kalimatnya kan, hampir saja petir menyambar mereka. Dari maknanya jelas bahwa khobarnya adalah menyambar mereka. Ya. Menyambar kelihatan mereka. Ya makasih. Kulama setiap kali itu saya lupa. Lupa Ustadz. Kulama itu dia zorof. Zorof, oke. Ado'ah menyinari itu fi'il madi. Lahum maf'ul bih ya. Nah. Tadi fa'ilnya doa al-barqu ya. Fa'ilnya al-barqu tadi mana? Sebentar. Iya, oke, al-barqu yang atas. Ya, kilat. Oke. Masau mereka berjalan itu fi'il madi. Fa'ilnya mereka. Fa'ilnya waw. Ya, fa'ilnya waw. Mereka kan? Ya. Fihi fihi itu mudhof ilaih ya. Fi itu jar majrur. Benar ya, Ustaz? Gimana? Jar majrur mudhof ilaih. Nah. Fihi. Oke. Wa iza, wa huruf atof. Iza. Tadi fihi jar majrur aja, Bu. Jangan bilang mudhof ilaih. Oke. Jar majrur fihi. Wa huruf atof. Iza. Iza itu apa? Zarfiyah, syartiyah. Zorof. Oke. Aslama
fi'il madi alaihim jar majrur atau mudhaf ilaih? Ya majrur. Jar majrur. Oke. Maf'ul bihnya him. Mana maf'ul bih, Bu? Nggak usah. Pokoknya jar Nggak majrur usah. aja udah langsung ya kom. Jar majrur aja. Oke. Qamu fi'il madi, fa'ilnya waw, walau sekiranya apa ya? Nggak tahu saya. Walau itu apa? Lalu itu harus syartin. Harfus sarkin. Oh, belum Nah. belajar. Sa'a fi'il madi, Allah fa'il, la zahaba fi'il madi, Ya, fa'ilnya lamnya itu Allah. lam huruf jawab dia ya. Di huruf jawab dulu. Oh, huruf jawab. Oke. Yang huruf jawab yang mana? Yang lam? Lamnya ya. Oke, Dari sahaba lau. itu fi'il madi. Sahaba fi'il madi kan? Betul. Oke. Bisam ihim, ini isim, maf'ul bih. Oke. Wa absorihim, tapi him di sini sebagai apa ya? Jadi sebenarnya kalau maf'ul bih dalam bentuk jar majrur nggak usah disebutin, bukan itu terlalu panjang sih. Jadi bisa mihim jar majrur, bisa i-nya, himnya mudhaf ilaih. Oke. Bisa ihim jar majrur, himnya mudhaf ilaih. Oke. Wa huruf athof, wa absorihim jar majrur juga, dan Bukan jar majrur. Absor ini ma'tuf. Ma'tuf ke sam'i. Ma'tuf ke sam'i. Oke. Inna isim. Himnya mudhaf ilaih. Himnya mudhaf ilaih. Inna itu isim inna ya. Inna itu harfu taukidin. Harfu taukid. Harfu taukid. Allah fa'il, ala huruf jar, kuli itu apa ya? Taukid ya. Ala kuli jar majrur. Kalau ada ala majrur, jar majrur, Bu. Oke, jar majrur. Sain mudhaf ilaih. Mudhaf qadir mudhaf ilaih. Bukan, yang mudhaf ilaih itu yang syai'in. Qadirun sebagai khobarnya. Mudhaf ilaih syai'in, qadir sebagai khobarnya. Terus oke. Mubtadanya yang mana? Mubtada apa, Bu? Oh, enggak, kalau ada khobar terus kenapa? Berarti kan seharusnya ada mubtada kan? Enggak ya? Ini khobarnya khobar inna, bukan khobar mubtada. Kan tadi inna Allah isimnya inna kan? Maka qadirun adalah khobarnya inna. Oke, makasih Ustadz. Ya. Dibaca tafsir, Bu? Nggak bisa Ustadz. Saya nggak bisa baca huruf gundul. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Iya. Saya Pak Andi Pras, silakan dilanjutkan. Ini Pak Andi nggak bisa dinyalain itunya, audionya. Ya Pak Andi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tafsirnya. Nggak bisa, Ustaz. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Ganti yang lain dulu. Berarti kita balik lagi ke awal tadi ya. Tadi awal itu Faisal ya? Ayo Faisal. Baca tafsir ayat yang ke-20. Tafsir ya. Yuqaribul barku min syiddati lima'anihi an yasluba an yasluba absarahum wa ma'adzalika fa kullama adu lahum masyaw fihi dawihi wa idza dhahaba azlamut tariqi alaihim fa
yaqifuna fi amakinihim walaula imhalallahi Walaula imhalullahi lahum. imhalullahi lahum lasalaba sam'ahum wa absarahum wa huwa qadirun ala dzalika fi kulli waqtin innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya Ya, artinya. petir itu mendekat. Dari syiddati lamani apa? Jadi kilat itu hampir saja, karena betapa dahsyatnya kilatannya. Oh, kilatannya. Untuk yasluba diambil. Ya hampir saja kilatnya itu menghilangkan ya, atau mengambil penglihatan mereka. Dan dengan itu beberapa kali menyinari mereka. Bukan beberapa kali, bersamaan dengan hal tersebut, setiap kali ya kilatan itu memberi cahaya kepada mereka, mereka berjalan ya di atas cahaya tersebut. Jadi kan mereka nih pemisalannya itu di tempat yang sangat gelap kan. Di satu sisi mereka takut kena kilatnya, tapi di sisi lain dengan cahaya dari kilat tersebut mereka bisa berjalan, ya, kayak gitu. Oke. Dan terus, apabila telah pergi, terus gelap, jalan menjadi gelap. Nah. Terus maka mereka menetap di tempat mereka. Ya. Allah, walaulah Ustaz. Kalaulah bukan karena Allah mencampakkan mereka. Oke. Lasalaba menghilangkan ya. Ya, Allah akan menarik atau menghilangkan. Menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka, dan Dia Maha Kuasa atas itu di setiap waktu. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, ya barakallahu fiik. Nanti lanjut lagi untuk sebentar dulu ya, nanti lanjut lagi baca lagi kalau cukup waktunya. Baik, jadi ayat yang ke berapa ini? 20 ya. Baik. Nah, ini masih bicara tentang sifat orang munafik, dan sebetulnya ayat 20 ini masih lanjutan ayat yang ke-19. Ya. Perumpamaan orang munafik di mana mereka berada di dalam kegelapan yang disertai dengan hujan yang lebat, ada guntur, ada halilintar, ada petir. Ya kadul barku yakhtafu absarahum. Ya hampir saja kilat itu menyambar ya penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi. Tapi di sisi lain, jadi mereka di satu sisi mereka takut terkena kilatan petir tersebut. Namun di sisi lain mereka membutuhkan cahaya dari petir tersebut untuk bisa berjalan, ya. Karena tempatnya sangat gelap, ya. Bayangkan kalau kita berada di tengah hutan atau di tengah gurun yang sangat gelap, kita tidak tahu jalan, ya. Sangat gelap, kita tidak punya penerangan apapun. Nah, kita hanya mengandalkan cahaya dari kilatan petir. Setiap kali ada petir, ya, kullama adha'a lahum masyaufi. Setiap kali petir tersebut menyinari mereka, mereka berjalan, ya. Wa idza adlama 'alaihim qab. Dan apabila ya petirnya hilang, ya, kembali gelap, qamu, mereka berdiri. Artinya mereka diam saja. Begitu seterusnya. Ada petir mereka berjalan, kalau nggak ada dia diam. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau sekiranya Allah mau, Allah akan mencabut pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ya maha mampu atas segala sesuatu. Dari ayat yang ke-20 ini kita bisa mengetahui bahwasanya sebetulnya kalau Allah mau, Allah bisa saja mencabut ya pendengaran dan penglihatan orang-orang yang munafik. Dalam arti Allah tutup ya hidayah dari mereka.
Namun ya di antara orang munafik ada yang akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tergantung seberapa tinggi level munafiknya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini juga yang mengingatkan kita orang-orang muslim agar kita menjauhi ya sifat orang munafik. Ya, sifat orang munafik itu adalah apabila dia bicara dia dusta, ya. Kemudian apabila dia berjanji dia mengingkari. Ini beberapa sifat munafik yang tidak boleh ada dalam diri seorang muslim. Dan apabila dipercaya dia khianat. Ini ada 3 ya. 3 tanda orang munafik. Yang pertama idza hadasa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Ya, apabila bicara dia dusta, apabila berjanji dia melanggar janjinya, dan apabila dipercaya dia khianat. Ini 3 tanda orang munafik yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari sifat-sifat orang yang munafik. Sampai ayat yang ke-20 ini selesailah pembahasan tentang ciri orang yang munafik. Nah, mungkin masih ada waktu, kita lanjutkan 1 ayat lagi ya. Nggak apa-apa, Faisal, lanjutin Faisal. Ustaz. Nah, ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah. Ya Rabb. Ya dulu. Ya ayyuha harfun nida. Ya-nya yang harfun nida. Jadi ngerap gini, ya harfun nida, ayu munada. Nah, haknya namanya harfu tanbih. Harfu tanbih. Terus Anasnya anasu ini badal. Oh, badal badal dari ayu. Badal min ayu ya. Nah, jadi kapan pun kita menemukan i'rab kayak gini ya ayyuhan nasu, ya el kafirun misalnya, maka ayunya adalah munadanya, haknya harfu tanbih. Kemudian isim yang setelahnya namanya badal ya. Badal. Baik. U'budu rabbakum. U'budu fi'il amr, fa'ilnya waw, rabba maf'ulun bihi, mudhof, kumnya mudhof ilaih, alladzi badal, khalaqa fi alladzi isim mausul sebagai naat. Oh iya naat. Kan Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Berarti ini sebagai naat ya. Naat, khalaqa fil madi, fa'ilnya alladzi. Kum fa'ilnya alladzi, betul. Alladzi, kum maf'ulun bihi wa harfu atfin alladzina maktuf, terus min qabli jar majrur. Matufnya kemana? Matufnya ke kum ya? Ke kum ya. Matufnya ke kum. Nah. Min qabli jar majrur, mudhof juga, kum mudhof ilaih, la'allakum ya apa? La'alla itu kan temannya inna. Itu namanya harfu taroji. Harfu taroji. La'allakum khabar inna. Kumnya isimnya. Oh, isim la'alla. Dulu. Isim la'alla ya, tatakun. Tatakun fi'il mudhari. Fa'ilnya wawu, khabar la'alla gitu. Tatakunnya khabar la'alla. Iya, tatakun jumlahnya sebagai khabar la'alla. Ya, betul. Ayo. Nida'un minallahi lil bashari jami'an. An i'budullaha alladzi rabbakum bini'amihi wa khafuhu wa la tukhalifu dinahu faqad aujadakum minal idami wa aujadal minal idami wa aujadal adam berarti tidak ada. Adam minal adami wa aujadal ladzina min qablikum
litakunu minal muttaqina alladzina radhiyallahu anhum wa radu an. Panggilan dari Allah untuk seluruh manusia agar menyembah Allah yang telah membina Rabbam bina Ya. membina Mengatur. kalian dengan nikmat-nikmatnya, dan takutlah dengannya, dan janganlah berselisih dalam agamanya. Janganlah menyelisihi, bukan berselisih. Kalau berselisih, Dalam sebenarnya menyelisihi dan agamanya. jangan menyelisihi agamanya. Fakad dia telah menciptakan kalian dari ketiadaan dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, diridhoi Allah. Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Jadi setelah Allah menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa, lalu kemudian Allah menjelaskan sifat orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah menjelaskan tentang sifat orang yang munafik, maka Allah melanjutkan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di ayat ini jelas seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Karena Islam ini adalah berlaku untuk semua umat. Mau orang Amerika, orang Asia, orang Afrika, ini semuanya terkena khitab, terkena perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah yang menjadikan kita ada dari sebelumnya tidak ada, Allah yang telah menciptakan kita, begitupun Allah pula yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita. Sehingga cara bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat penciptaan kita, adalah dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua menjadi orang yang bertakwa, Dan kita sudah belajar tentang sifat-sifat orang bertakwa. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, Kita belajar di sana bahwa yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib, orang yang melaksanakan sholat, kemudian menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Intinya orang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ridho kepada mereka dan Allah pun ridho kepada mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Ibu Dahelis bertanya, hujan, guntur, petir, gelap, ini semua keadaan di hari akhirat. Ya Ustaz. Tidak ya, jadi hujan besar, kemudian guntur, petir, kilat, ini semua hanya perumpamaan Perumpamaan yang Allah berikan bagi orang munafik. Jadi orang munafik ini sebetulnya mereka berada dalam kegelapan. Orang munafik berada dalam kegelapan. Dalam pemisalan, cahaya itu selalu dikaitkan dengan hidayah, sedangkan kesesatan dia dikaitkan dengan kegelapan. Nah, orang munafik ini sebetulnya mereka itu di atas kegelapan. Dan mereka mengandalkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjalan di atas kegelapan. Permisalan yang kedua itu yang mereka berjalan lalu kemudian mereka mengandalkan cahaya kilat untuk bisa berjalan, itu menjelaskan tentang sebagian orang munafik yang mereka sesekali beriman, lalu sesekali kufur. Sesekali tampak kebenaran di mata mereka, lalu sesekali keraguan menyapa mereka. Pada dasarnya, orang munafik itu butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, butuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi disebabkan karena pengingkaran mereka, karena hati mereka yang tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah biarkan mereka dalam kesesatannya. Ya. Maka Allah biarkan mereka dalam kesesatannya. Justru ini menjadi ibrah bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita orang Islam, bahwasanya ya kita harus mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah serta istiqomah di atas Islam. Karena betapa banyak kita saksikannya saudara-saudara kita ya orang-orang Islam yang mana mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka sama sekali tidak peduli dengan masalah nikmat Islam yang telah mereka pegang ini. Bahkan di antara mereka banyak yang mengaku muslim tapi tidak terlihat ya bekas-bekas keislaman dalam diri mereka. Ya. Sehingga Islam itu hanya sebatas pengakuan ya dalam bibir mereka, bahkan lebih parah lagi kalau zaman sekarang Islamnya itu hanya di KTP mereka, tetapi perbuatannya ya kegiatan yang sehari-hari tidak mencerminkan ya akhlak dan juga ibadah seorang muslim. Ya demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.